Halo, teman-teman yang luar biasa. Selamat datang kembali di channel kami, Kembara Diri. Pada video kali ini, kita akan menggali topik yang penuh kontroversi namun penuh makna yaitu, positivitas beracun, bahaya mengabaikan emosi negatif. Dalam video yang panjang ini, kita akan merenungkan betapa pentingnya memahami emosi negatif dan bagaimana mereka dapat membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Jadi, pastikan kamu nyaman, ambil secangkir teh atau kopi, dan mari kita mulai perjalanan ini bersama. Kita mulai dengan bagian pertama, memahami positivitas beracun. Sebelum kita memasuki pentingnya menghadapi emosi negatif, mari kita memahami dulu apa itu positivitas beracun. Ini adalah kondisi di mana seseorang memaksakan diri untuk selalu positif tanpa memperhatikan emosi-emosi negatif yang mungkin tengah dirasakannya. Kita seringkali terjebak dalam pemikiran bahwa hanya dengan selalu positif, kita dapat mencapai kebahagiaan yang sejati. Apakah kalian pernah merasa dihantui oleh orang-orang yang selalu bilang, "Sudah, berpikir positif saja," tanpa memperhatikan perasaan sebenarnya? Ini adalah salah satu aspek dari positivitas beracun yang sering kita hadapi. Seringkali, kita merasa terpaksa untuk menyembunyikan emosi negatif kita karena dianggap tidak baik atau tidak produktif. Marilah kita selami bersama, bagaimana positivitas beracun dapat mempengaruhi kesehatan mental dan keseimbangan emosi kita. Sebagai manusia, kita tidak selalu bisa merasa bahagia atau positif setiap saat, dan itu adalah hal yang normal. Seringkali, terlalu banyak menekankan positivitas membuat kita mengabaikan emosi negatif yang sebenarnya penting untuk diproses. Namun, mari kita pahami, positivitas beracun bukanlah tentang menolak positivitas itu sendiri. Sebaliknya, itu lebih tentang menemukan keseimbangan dan memperlakukan diri kita dengan lembut saat kita menghadapi tantangan. Sebagai penonton yang bijak, mari kita belajar untuk mendukung orang-orang di sekitar kita dengan cara yang sehat. Mari kita hindari menghakimi atau mengabaikan perasaan mereka karena mereka mungkin sedang berjuang. Jadi, bagaimana kita bisa membangun budaya yang memahami positivitas beracun? Satu langkah sederhana yang bisa kita lakukan adalah dengan mendengarkan dengan sepenuh hati, tanpa menghakimi. Dengan memberikan ruang bagi orang lain untuk merasa diterima dalam emosi mereka, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung. Jika kita merasa tidak nyaman dengan situasi positivitas beracun, marilah kita berani berbicara dan menyampaikan perasaan kita dengan baik. Terakhir, jangan lupa untuk selalu memberi diri kita izin untuk merasa apa adanya, baik itu positif maupun negatif. Setiap emosi punya tempatnya dan waktu untuk diproses. Jadi, mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih penuh pengertian dan peduli terhadap perasaan orang lain. Itulah langkah pada bagian pertama dalam memahami positivitas beracun dan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Berikut adalah kalimat-kalimat inspiratif untuk teman-teman setia. Bukanlah keberanian melainkan ketulusan dalam menghadapi emosi-emosi yang membentuk kepribadian kita. Jika kebahagiaan adalah tujuan akhir, emosi negatif adalah tonggak perjalanan yang penuh hikmah. Kita lanjutkan ke bagian kedua, yaitu, emosi negatif sebagai guru. Emosi negatif adalah bagian alami dari diri kita sebagai manusia. Mereka adalah guru yang berharga, memberitahu kita apa yang mungkin tidak beres dalam hidup kita. Janganlah merasa takut atau malu untuk merasakannya. Melalui emosi-emosi ini, kita bisa mendapatkan wawasan yang berharga tentang keinginan terdalam dan tujuan hidup kita. Pertama-tama, mari kita akui bahwa sebagai manusia, kita tidak selalu merasa bahagia atau positif setiap saat. Dan itu adalah hal yang wajar. Emosi negatif seperti kesedihan, kemarahan, atau ketakutan sebenarnya dapat menjadi guru berharga dalam hidup kita. Terkadang, kita cenderung menghindari atau menekan emosi negatif karena kita merasa tidak nyaman dengannya. Tetapi, mari kita perjelas bahwa emosi negatif adalah pesan dari diri kita sendiri, mengajarkan kita tentang apa yang penting dalam hidup. Bagaimana jika, alih-alih lari dari emosi negatif,
Sebaliknya kita memilih membuka hati dan pikiran untuk memahaminya dengan bijaksana. Ketika kita merasa sedih, itu mungkin mengindikasikan bahwa kita kehilangan sesuatu yang berarti bagi kita. Mari kita menggunakannya sebagai kesempatan untuk memahami apa yang benar-benar penting dalam hidup ini. Kemarahan juga bisa menjadi guru yang hebat. Ini mengajarkan kita tentang batasan kita, tentang apa yang kita pertahankan, dan apa yang harus kita perbaiki. Tidak kalah pentingnya, ketakutan. Ketakutan adalah guru yang menuntun kita untuk bertumbuh, mengatasi rintangan, dan menemukan keberanian di dalam diri kita yang mungkin tidak kita ketahui sebelumnya. Jadi, marilah kita berhenti melawan emosi negatif, dan sebaliknya, belajar merangkulnya sebagai guru berharga dalam hidup kita. Ingatlah bahwa emosi negatif adalah bagian dari kita sebagai manusia. Menerimanya dan memahaminya adalah langkah penting menuju pertumbuhan pribadi yang lebih dalam dan makna hidup yang lebih kaya. Seiring bagian kedua ini berakhir, kami ingin mengajak teman-teman setia untuk berani memahami emosi negatif sebagai guru yang berharga dalam hidup kita. Berikut adalah kalimat-kalimat inspiratif untuk teman-teman setia. Seolah-olah hujan tak pernah ada, bagaimana pelangi bisa muncul? Penerimaan dan pemahaman akan emosi negatif adalah langkah pertama menuju penyembuhan batin. Kita lanjutkan ke bagian ketiga, yaitu keseimbangan emosi. Kini kita telah menyadari pentingnya memahami emosi negatif, langkah selanjutnya adalah mencari keseimbangan. Jangan pernah merasa terbebani oleh emosi negatif. Sebaliknya, jadikan mereka sebagai motivator untuk mencapai pertumbuhan pribadi yang sejati. Melalui keseimbangan emosi, kita akan menemukan kedamaian dalam diri kita. Setiap hari, kita mengalami berbagai perasaan, dari sukacita hingga kesedihan, dari kegembiraan hingga kemarahan. Namun, penting bagi kita untuk menemukan keseimbangan dalam merespons dan mengelola emosi kita. Ketika kita tidak mampu menghadapi emosi dengan baik, hal tersebut bisa menyebabkan ketidakstabilan dan masalah kesehatan mental. Tapi di sisi lain, ketika kita menekan emosi secara berlebihan, itu juga bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Jadi, pertanyaannya adalah bagaimana kita menemukan keseimbangan emosi yang sehat. Pertama, mari kita belajar untuk mengenali emosi kita dengan jujur. Tak perlu merasa malu atau mengabaikan emosi yang kita rasakan. Kita adalah manusia, dan emosi adalah bagian alami dari diri kita. Kedua, mari kita coba memahami penyebab di balik setiap emosi yang muncul. Apakah itu karena suatu kejadian, hubungan dengan orang lain, atau bahkan karena diri kita sendiri? Dengan memahami akar emosi kita bisa merespons dengan bijaksana dan mencari solusi yang tepat, daripada terjebak dalam lingkaran negatif. Selain itu, kita harus belajar mengatur emosi kita dengan cara yang sehat. Ada banyak teknik yang dapat membantu kita mencapai keseimbangan, seperti olahraga, meditasi, atau bahkan mengekspresikan emosi melalui seni. Namun, ingatlah bahwa mencapai keseimbangan emosi adalah perjalanan. Jangan terlalu keras pada diri sendiri jika terkadang kita masih berjuang. Keseimbangan emosi juga melibatkan cara kita berhubungan dengan orang lain. Mari kita belajar mendengarkan dengan empati, memberikan dukungan, dan menghargai perasaan orang lain. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan yang mendukung dan saling peduli dalam menjalani kehidupan yang penuh makna. Seiring bagian ketiga ini berakhir, mari kita berkomitmen untuk terus mencari keseimbangan emosi dalam hidup kita. Karena ketika kita mencapainya, kita akan merasakan kehidupan yang lebih harmonis dan bermakna. Berikut adalah kalimat-kalimat inspiratif untuk teman-teman setia. Seperti alam semesta, kita juga butuh keseimbangan antara terang dan gelap untuk menciptakan harmoni. Ketika kita belajar mengasah rasa syukur dalam kesedihan, kita menemukan cahaya di tengah kegelapan. Semoga materi yang kami sajikan kali ini memberikan wawasan berharga bagi kalian semua tentang pentingnya memahami dan menghadapi emosi negatif dengan bijaksana dalam hidup kita. Ingatlah, sebagai manusia, kita memiliki hak untuk merasakan segala jenis emosi, baik positif maupun negatif. Tidak ada yang salah dengan merasa sedih, marah, atau takut.
Yang penting adalah bagaimana kita merespons dan memahaminya. Jangan biarkan keberlimpahan positivitas menghalangi kita untuk mengatasi masalah sebenarnya. Berani hadapi setiap emosi dan ambil pelajaran berharga dari setiap pengalaman. Jika kalian menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel Kembara Diri. Jangan lupa untuk berbagi pandangan dan pengalaman kalian tentang mengubah kegagalan menjadi kekuatan di kolom komentar. Tetap kuat, tetap berkembang, dan tetap menyebarkan semangat dalam hidup ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.